Berita MotoGP hari ini gemparkan media. Di balik panasnya rivalitas, ternyata Marc Marquez kirim pesan pada Bagnaia sebelum mereka berpisah di MotoGP 2027. Berita lain menyebutkan bos Pramac mengaku ngeri lihat gaya balap Toprak. Pedro Acosta sindir KTM. Ditinggal Fabio Quartararo saat sulit, Yamaha siap balas dendam. Ini dia berita selengkapnya. Berpisah di MotoGP 2027, Marc Marquez kirim pesan penuh emosional untuk Francisco Bagnaia. Pembalap tim Ducati Lenovo, Marc Marquez mengirimkan pesan penuh haru untuk rekannya, Francisco Bagnaia. Pesan penuh emosional itu disampaikan Marquez mengingat MotoGP 2026 ini menjadi tahun terakhir mereka bekerja sama di pabrikan Ducati. Ajang tahunan World Ducati Week di Misano, Italia menjadi saksi bisu perpisahan emosional bagi Bagnaia dengan pabrikan asal Borgo Panigale tersebut. Acara ini sekaligus menandai momen terakhir sang pembalap asal Italia mengenakan atribut pabrikan merah sebelum lembaran baru dibuka dalam kariernya. Hubungan kedua rider ini sempat diprediksi bakal menjadi salah satu rivalitas paling panas di lintasan. Mengingat sejarah gesekan di masa lalu, banyak pihak berspekulasi garasi pabrikan Ducati akan menjadi medan perang internal. Namun, dinamika justru berjalan di luar dugaan ketika mereka resmi berseragam sama pada musim lalu. Dominasi Marquez di lintasan dipadukan dengan sikap suportif di garasi berhasil mematahkan segala keraguan publik mengenai potensi ketegangan di dalam tim. 1. Saling dukung. Musim lalu berjalan dengan cerita yang kontras bagi kedua pebalap di atas kuda besi Desmosedici. Enquanto Marquez melenggang mulus meraih gelar juara dunia ketujuhnya dengan catatan kemenangan fantastis, Bagnaia justru harus berjuang keras menjinakkan spesifikasi motor yang kurang bersahabat dengan gaya balapnya. Marc Marquez dan Francisco Bagnaia bersama motor baru jelang MotoGP 2026. Kendati berada dalam situasi kompetitif yang tidak mudah, rasa hormat di antara keduanya tidak pernah luntur. Bagnaia, yang telah membela panji Ducati sejak 2019, tetap menunjukkan profesionalisme tinggi dan sportivitas yang luar biasa kepada rekan setim barunya. Dalam sesi panggung di World Ducati Week, Bagnaia menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada para penggemar setia yang hadir dari berbagai belahan dunia. Sambutan hangat berupa standing ovation dari publik Misano menjadi penutup yang manis bagi perjalanannya bersama keluarga besar Ducati. Merespons momen tersebut, Marquez tidak tinggal diam dan mengambil alih mikrofon untuk memberikan penghormatan khusus kepada sang rekan setim. Ia mengakui bahwa kehadiran Bagnaia sangat membantunya beradaptasi dengan budaya kerja di dalam garasi pabrikan asal Italia tersebut. 2. Babak baru menuju masa depan. Dalam pidatonya yang penuh makna, rider asal Spanyol itu memuji karakter luar biasa yang ditunjukkan oleh Bagnaia selama mereka berdampingan di dalam tim. Kata-kata pujian ini sekaligus menegaskan betapa solidnya fondasi kebersamaan yang telah mereka bangun dalam semusim terakhir. Tentu saja, Pecco menunjukkan kepada saya cara mengatasi motor Ducati. Saya menemukan motor yang sangat bagus, tetapi yang lebih penting, rekan setim yang jauh lebih baik. Persatuan adalah kekuatan, dan dengan persatuan Anda bisa melakukan apa saja, ucap Marquez, dikutip dari Crash, Kamis tanggal 30 Juli tahun 2026. Perjalanan karir keduanya dipastikan akan mengambil jalur yang berbeda setelah musim ini berakhir. Bagnaia memilih untuk menerima tantangan baru dengan bergabung bersama skuad pabrikan Aprilia untuk durasi kontrak selama 4 tahun ke depan. Sementara itu, kursi kosong yang ditinggalkan Bagnaia di garasi Ducati akan segera diisi oleh talenta muda berbakat asal KTM, Pedro Acosta. Di sisi lain, persaingan di lintasan musim ini masih berjalan sengit, di mana Marquez terus memanaskan perebutan gelar juara dunia sementara Bagnaia tetap mengintai dari papan atas klasemen. Toprak masuk tikungan seenaknya. Kru Chief Pramac Yamaha akui, kami sampai ketakutan melihatnya. Toprak Razgatlioglu memang masih kesulitan menunjukkan performa terbaiknya di musim debut MotoGP. Namun di balik hasil yang belum konsisten, ada satu kemampuan yang membuat tim Pramac Yamaha benar-benar terpukau. Kru Chief Alberto Giribuola mengungkapkan bahwa Toprak memiliki keberanian luar biasa saat memasuki tikungan cepat.
Bahkan, cara pembalap asal Turki itu menyerang tikungan terkadang membuat seluruh kru di garasi ikut merasa was-was. Menurut Giribuola, Toprak memang dikenal sebagai spesialis pengereman terlambat, sama seperti Andrea Dovizioso. Bedanya, Toprak mampu membawa motor tetap agresif di tikungan berkecepatan tinggi, sesuatu yang jarang bisa dilakukan pembalap lain. Tak hanya itu, kemampuan adaptasi Toprak juga mendapat pujian. Cukup dengan membuntuti pembalap yang lebih cepat, ia mampu langsung mempelajari racing line dan meningkatkan kecepatannya hanya dalam beberapa lap. Meski masih beradaptasi dengan ban Michelin, banyak pihak percaya kemampuan asli Toprak belum sepenuhnya terlihat. Saat MotoGP beralih ke ban Pirelli mulai musim 2027, bukan tidak mungkin juara dunia Works BK itu akan menjadi salah satu penantang terkuat di barisan depan. Menurut kalian, apakah Toprak Razgatlioglu akan langsung bersaing memperebutkan kemenangan setelah MotoGP memakai ban Pirelli pada 2027? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Pedro Acosta sindir motor KTM tak cukup tangguh untuk rebut gelar MotoGP, aku tak mau buang-buang waktu lagi. Kepindahan Pedro Acosta ke tim pabrikan Ducati dipastikan menjadi salah satu perubahan paling krusial pada peta persaingan MotoGP 2027. Bagi pembalap asal Murcia, Spanyol, tersebut, mengenakan seragam merah Ducati bukan sekadar langkah karir biasa, melainkan keputusan wajib demi ambisinya meraih gelar juara dunia. Memasuki paruh musim ketiga berkarir di kelas utama MotoGP, Acosta konsisten menjadi pembalap tercepat di skuad KTM. Setelah menempel ketat Brad Binder di musim debutnya pada 2024, dominasi Acosta atas rekan-rekan setimnya makin tak tertandingi sejak pertengahan 2025. Momen itu terjadi usai Acosta mengubah pendekatan balapnya, fokus memaksimalkan potensi motor alih-alih frustrasi hingga kerap terjatuh karena menyadari performa RC16 belum cukup tangguh untuk perebutan gelar. Meskipun potensi motor KTM diprediksi masih sulit membawanya ke tahta tertinggi pada musim 2026, Acosta telah mengamankan kontrak lebih awal dengan Ducati. Kepastian ini membuatnya bisa menjalani sisa musim 2026 dengan tenang, berbekal keyakinan bahwa peta kekuatan akan berubah saat ia membela Ducati musim depan. Kendati perubahan regulasi untuk musim 2027 membuat segala kemungkinan tetap terbuka, rekam jejak Ducati sebagai patokan utama di MotoGP selama 5 musim terakhir menjadi jaminan. Di atas motor Desmosedici, Acosta berpeluang besar mencapai puncak kariernya di ajang balap motor paling bergengsi ini. Kondisi tersebut yang akhirnya mendorong pembalap julukan El Tiburon itu mantap meninggalkan KTM, pabrikan yang telah mendukungnya sejak sebelum debut Grand Prix pada 2021 lalu. Semuanya mengalir begitu saja, ujar Pedro Acosta di sela gelaran MotoGP Jerman. Sejak pertama kali menandatangani kontrak pabrikan bersama KTM, saya selalu menegaskan bahwa satu-satunya hal yang saya inginkan adalah motor yang sanggup memenangi kejuaraan dunia, tegas Acosta. Motor itu jelas belum hadir sampai sekarang. Jujur saja, saya sudah tidak punya waktu lagi untuk terbuang sia-sia. Saya mendapatkan banyak pengalaman berharga di KTM, tetapi saya merasa butuh tantangan baru ini untuk karir saya, tambahnya. Meski memilih hengkang, Acosta tetap optimistis melihat prospek masa depan KTM pada musim 2027, terlebih setelah pabrikan asal Austria itu mengumumkan jajaran pembalap barunya, yakni Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio. Mereka mengamankan juara dunia seperti Alex Marquez dan pemain nomor 2 Ducati saat ini, Di Giannantonio. KTM punya kartu yang sangat bagus untuk dimainkan musim depan, pungkasnya. Ditinggal Fabio Quartararo, akui kesulitan di 2026, Yamaha siap balas dendam dengan regulasi baru musim 2027. Bos Yamaha MotoGP, Massimo Meregali, mengakui kalau timnya melewati musim 2026 ini dengan tidak mudah. Meski begitu ia yakin kalau kesulitan ini akan membantu timnya untuk melakoni musim 2027 mendatang. Diketahui, hasil terbaik Yamaha di musim MotoGP 2026 sejauh ini diukir oleh Fabio Quartararo dengan berhasil finish di posisi kelima pada Grand Prix Catalan bulan Mei lalu yang sempat diwarnai 2 kali red flag start ulang.
Namun, juara dunia MotoGP 2021 itu masih tertahan di peringkat ke-14 klasemen pembalap setelah 11 seri berlalu. Sementara 3 pembalap Yamaha lainnya Alex Rins, Jack Miller, dan Toprak Razgatlioglu berada jauh di posisi ke-19, 20, dan 21, di mana ketiganya baru mengumpulkan total 2 kali finish di posisi 10 besar sepanjang tahun ini. Musim yang sulit bagi Yamaha memang sudah diperkirakan seiring dengan hadirnya motor Izer M1 berfokus mesin V4 yang baru. Namun, Direktur Tim Monster Energy Yamaha, Massimo Meregali, menilai bahwa transisi yang dilakukan tahun ini akan sangat membantu menyongsong musim 2027 saat regulasi mesin 850 cm3 resmi diterapkan. Jelas, ini bukan paruh pertama musim yang mudah, ungkap Meregali melansir MotoGP.com. Kami sadar dari awal bahwa ini bakal sulit. Kami selalu katakan bahwa musim ini akan menjadi proses pembelajaran yang nyata bagi kami. Membawa proyek yang benar-benar baru, apalagi langsung menggunakannya untuk bertanding, kami sudah paham akan ada banyak kendala di lintasan. Bagaimanapun, kami terus belajar dan hal ini pastinya akan membantu kami tahun depan saat memperkenalkan motor baru, di mana hanya ada satu konfigurasi mesin yang dapat menjamin performa lebih baik. Sekarang kita berada di pertengahan musim dan kami tahu sejak awal bahwa target kita semua di paruh kedua adalah mencoba meningkatkan performa serta menyelaraskan hasil balapan. Kami sadar dari awal bahwa ini bakal sulit. Kami selalu katakan bahwa musim ini akan menjadi proses pembelajaran yang nyata bagi kami. Membawa proyek yang benar-benar baru, apalagi langsung menggunakannya untuk bertanding, kami sudah paham akan ada banyak kendala di lintasan. Bagaimanapun, kami terus belajar dan hal ini pastinya akan membantu kami tahun depan saat memperkenalkan motor baru, di mana hanya ada satu konfigurasi mesin yang dapat menjamin performa lebih baik. Sekarang kita berada di pertengahan musim dan kami tahu sejak awal bahwa target kita semua di paruh kedua adalah mencoba meningkatkan performa serta menyelaraskan hasil balapan. Kami tentu juga akan memanfaatkan libur musim panas ini untuk benar-benar memaksimalkan apa yang kami miliki dan apa yang akan kami hadirkan di paruh kedua musim, pungkasnya.